Nusantara adalah sebutan untuk wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua, yang kini menjadi bagian dari negara Indonesia. Nusantara memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama rempah-rempah, yang menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa sejak abad ke-15. Bangsa-bangsa Eropa yang datang pertama kali ke Nusantara antara lain yang pertama Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka memiliki berbagai motif dan dampak dalam menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bangsa Eropa ke Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti runtuhnya Kekaisaran Romawi terjadi pada tahun 476 Masehi. Runtuhnya kerajaan ini berdampak besar pada Eropa. Kekaisaran Romawi yang dulunya berkuasa di sebagian besar Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat di bawah pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus itu mengalami kejatuhan. Jadi, hal ini menyebabkan terjadinya zaman kegelapan yang mengganggu tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa karena perdagangan antara Asia dan Eropa merosot. Kemudian Perang Salib, yaitu terjadi selama 200 tahun sebagai konflik antara masyarakat Eropa dan Turki Seljuk serta orang Arab yang dipicu oleh persaingan atas kota Yerusalem. Jadi, meskipun berbagai upaya dilakukan, seperti mobilisasi Raja Richard de Lionheart dari Inggris, upayanya itu hanya untuk merebut kembali Yerusalem dan pada akhirnya gagal. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali kota tersebut dari raja-raja Kristen. Lalu, pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad II. Nah, ini menyulitkan perdagangan Eropa karena akses ke kota pelabuhan Istanbul dibatasi oleh kebijakan Kesultanan Utsmaniyah. Akibatnya, pedagang Eropa kesulitan mendapat barang perdagangan penting dari pedagang Asia yang berdagang di Istanbul, seperti rempah-rempah dari. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nih bagaimana masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Ada beberapa bangsa Eropa yang masuk ke Nusantara. Yang pertama itu ada Portugis, yaitu merujuk pada sumber sebelumnya. Portugis itu adalah bangsa Eropa yang pertama kali masuk ke Nusantara, yaitu pada abad 1509. Jadi, bangsa Portugis ini mendirikan kantor dagangnya di Goa. Namun, kemudian pada tahun 1511 di bawah pimpinan de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Lalu, di bawah pimpinan de Abreu tiba di Maluku pada tahun 1512, Portugis itu diterima baik oleh Sultan Ternate yang sedang bermusuhan dengan Tidore. Nah, yang kedua ada Belanda, yang dimana Belanda ini menjajah Nusantara yaitu pada tahun 1595. Belanda berlayar ke Nusantara dengan 4 pimpinan Cornelis de Houtman, yaitu melewati rute Afrika Barat, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Nah, jadi bangsa Belanda diterima baik di Banten pada awalnya itu, tapi akhirnya diusir karena berperilaku buruk sekali. Kemudian rombongan kedua itu di bawah Jacob van der Schmidt, yaitu tiba di Banten pada tahun 1598. Mereka diterima baik karena Banten sedang bertengkar dengan Portugis. Jadi Belanda ini pandai berhubungan dengan Banten dan dikirim rempah-rempah ke Belanda. Nah, inilah yang membuat pedagang Belanda tertarik ke Indonesia dan menyebabkan persaingan. Nah, lalu melihat situasi ini, Olden Barneveld mengusulkan pembentukan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, yaitu pada tahun 1602.
yaitu untuk mengelola perdagangan di Hindia Timur. Nah, yang ketiga ada Inggris. Pada awalnya, Inggris ini mencari rempah-rempah di India dan membentuk East India Company atau EIC. Kemudian Inggris berlayar ke Indonesia untuk berdagang rempah-rempah. Walaupun Belanda berkuasa di Indonesia, Inggris yaitu mencoba mengganggu dan monopoli perdagangan Belanda dengan VOC. Nah, jadi pada tahun 1602, Inggris mendirikan kantor dagang di Banten dan Jayakarta. Pada abad ke-16, Inggris membuka banyak kantor dagang di Indonesia, termasuk Goa, Makassar, dan Aceh. Nah, namun sikap sombong dan otoriternya membuat masyarakat Indonesia tidak menyukai pedagang-pedagang Inggris. Yang terakhir adalah Spanyol. Spanyol ini masuk ke Nusantara setelah mengintari benua Amerika dan mengarungi Samudra Pasifik. Mereka dipimpin oleh Ferdinand Magellan yang berlayar dari Spanyol pada tahun 1515 dengan tujuan mencari jalan baru menuju Asia. Lalu Magellan berhasil menemukan Selat Magellan di ujung selatan Amerika Selatan dan melanjutkan perjalanannya ke arah barat. Jadi pada tahun 1521 ia tiba di Filipina, sebuah kepulauan belum dikenal oleh bangsa Eropa. Di sana ia terlibat dalam pertempuran dengan raja setempat, yaitu Lapu-Lapu, dan gugur sebagai korban. Namun, sebagian dari awak kapalnya berhasil melanjutkan perjalanan hingga kembali ke Spanyol pada tahun 1522. Dengan membawa rempah-rempah dari Maluku itu, mereka menjadi orang-orang yang pertama yang mengelilingi dunia dengan kapal. Jadi Spanyol itu mengklaim Filipina sebagai jajahannya dan menjadikan sebagai basis untuk mengembangkan perdagangan dan penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Spanyol itu juga mencoba menandingi Portugis di Maluku dengan mendukung Tidore melawan Ternate. Namun, persaingan antara Spanyol dan Portugis berakhir pada tahun 1529. Ketika Spanyol menjual haknya atas Maluku kepada Portugis dengan harga 350.000 ducat, yaitu mata uang emas. Sejak itu Spanyol hanya fokus pada Filipina sebagai jajahannya di Asia Tenggara.